Iya, tadi lama sekali loadingnya. Ternyata linknya lain ini. Bu Maria juga Iya. ada di sini. Kita ngobrol di link sebelah. Kita Yang nyasar dia. Kayaknya undangan, undangan maulidnya beda-beda kayaknya ini. Hah? Undangan maulidnya beda-beda tempatnya. Saya Kayaknya. menunggu undangan KGP KLU, undangan besar-besaran. Oh, luar biasa. Rombongan datang nanti. Ya, nanti saya ajak yang mau ikut. Kita ikutan online, Pak. Ya, nanti paket berkatnya online. Online. Maulid virtual. Ya. Bisa kayaknya makan virtual ya. Kenyangnya Di rumah juga. Tutorialnya masing-masing dulu, Pak Pak. Wajdi. Ini Bu hasilnya ya. Ya. Tahu. Burung meriah Bapak Wajdi. Rai meriap seminggu, Pak Haji. Kak mau lagi kamera ya. Terus nggak apa-apa, nggak pakai kamera. Bu. Udah record ya. Terima kasih. Tadi berapa orang? 5 orang ya yang dapat undangan yang beda ya maulidnya ya. Terima kasih, mohon maaf Ibu Bapak, ya Allah sekali lagi saya mohon maaf, maulidnya banyak sekali. Tadi itu mohon maaf kami ini ada kegiatan ini di luar kota dan tadi itu 1:30 sebenarnya sudah mau masuk kamar tapi kamarnya terkunci, kuncinya bisa tapi ternyata tidak mau dibuka, yang namanya kamar itu sekarang ini dibetulkan, laptopnya dibuka juga tidak mau lagi. Sudah lengkap sudah penderitaan ini. Ini sekarang dibetulkan dari itu kamar itu dibuka enggak mau. Sampai lama. Sekarang ini dibetulkan sama teknisinya ini. Saya enggak pakai kamera ya Bu Bapak nggih, karena enggak Siap Ibu, siap. Siap. Sudah direkod. Terima kasih banyak sekali lagi, saya mohon maaf. Baiklah kita mulai nggih Bu Bapak. Ini baru berapa ini? 8 orang berarti. Beberapa orang lagi gitu ya. Mohon untuk dihubungi teman-teman mungkin sambil proses jalan untuk menyampaikannya bahwa linknya itu yang ada di grup WA itu gitu nggih. Kita mulai nggih Bu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah pada siang hari ini Bu Bapak. Insya Allah kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya Bu Bapak. Saya mohon kepada Ibu Bapak untuk tetap setia untuk aktif dalam mengikuti Vikon yang modul 2.3 ini. Nah, Ibu Bapak tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa kendala hari ini sehingga molornya banyak sekali yang sekitar 3/4 jam, nggak apa-apa nanti mundur gitu ya. Ibu Bapak di modul 2.3 saya yakin panjenengan semua sudah mempelajari untuk di link yang di LMS begitu ya Ibu Bapak. Di LMS itu insya Allah panjenengan sudah eksplorasi konsep semuanya. Saya kira panjenengan juga seorang fasilitator, saya yakin panjenengan semua juga akan memahami itu. Intinya Ibu Bapak. Nun sewu Ibu Bapak, bisa izin share screen nggih. Sudah terlihat kah Ibu Bapak? Sudah Bu. Sudah. Yeah. Sudah terlihat, alhamdulillah. Oke. Ruang kolaborasi modul 2.3 coaching. Sesi 1 review materi dan penugasan.
Paket modul 1, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, modul 2.3 coaching. Sesi pembelajaran sesi 1 yaitu review materi dan penugasan. Jamnya adalah 2 JP. Kompetensi lulusan yang dituju, calon guru penggerak mampu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Capaian umum modul, CGP mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach. CGP mampu menerapkan praktik coaching dalam komunitas. Capaian khusus modul, CGP mampu memahami konsep coaching secara umum, meliputi definisi, tujuan, dan jenis coaching, serta pemberdayaannya dengan mentoring dan konseling. CGP mampu memahami hakikat komunikasi yang memberdayakan dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. CGP mampu memahami langkah-langkah mendengar aktif dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. CGP mampu memahami langkah-langkah bertanya reflektif dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. CGP mampu memahami langkah-langkah memberi umpan balik positif dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. CGP mampu mengidentifikasi peran seorang coach di konteks sekolah. CGP mampu melakukan praktek coaching berdasarkan model cerita kepada sesama CGP, murid, dan rekan guru di sekolahnya. CGP mampu mengembangkan sikap terbuka, kritis, empati, dan percaya diri dalam melakukan praktek coaching. Agenda pembukaan, review materi, review penugasan, dan penutup. Ibu Bapak, sebelum mulai kegiatan di siang hari ini, ayo kita berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing. Yang Muslim, ayo kita membaca basmalah bersama, dan untuk yang beragama lain menyesuaikan. Monggo disilakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ibu Bapak, apakah siang hari ini Ibu Bapak masih ada yang ngantuk? Segar, Bu. Segar ya, oke. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Berarti tidak pakai ice breaking, berarti Ibu Bapak sudah segar, bugar semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Ini tadi ada yang menyampaikan bahwa Pak siapa ya yang tagih PON itu loh Pak, mendampingi PON Pak Sinten nggih. Pak siapa ya, lupa saya. Itu mendampingi PON untuk di daerahnya, dan tadi itu sudah saya sampaikan, oke, pokoknya mengikuti dengan pakai HP juga boleh begitu. Komitmen belajar Ibu Bapak, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh tanpa dibarengi kegiatan lain, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Review materi pembelajaran. Ini Bu Bapak. Persiapan dalam masuk ke materi 2.3. Mohon Ibu Bapak untuk mengingat kembali seluruh materi yang sudah dipelajari dari modul 2.1, 22, dan 2.3. Link Padlet-nya ini, penjenengan silakan untuk mengisi di Padlet. Padlet-nya akan saya ketikkan di kolom chat gitu ya Ibu Bapak. Mohon maaf saya stop share. Saya ketikkan untuk Padlet-nya dulu. Oke, silakan Ibu Bapak dibuka. Apakah Padlet-nya sudah bisa dibuka ataukah belum? Bisakah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah bisa, alhamdulillah. Izin Bu Fasil. Ya, itu ada Bapak Ibu yang mau masuk ke room tapi belum izin. Iya. Soalnya ini laptop pakai yang laptop satunya. Jadi ada laptop. Ya Bu,
biar diizinkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, silakan monggo untuk Padletnya diisikan Ibu. Jadi di situ ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaannya itu adalah yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari ketiga modul dalam paket 2, terutama dengan perspektif dan baru Anda. Yang kedua, di antara modul 21, 22, dan 23, materi mana yang paling membekas bagi Ibu Bapak dan apa alasannya? Dalam modul 21, 22, dan 23, materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami dan mengapa? Dalam modul 21, 22, dan 23, materi mana yang paling ingin Ibu Bapak bagikan ke rekan sejawat di sekolah? Alasannya apa? Dalam modul 21, 22, dan 23, materi mana yang sudah atau akan Ibu Bapak terapkan dalam waktu dekat? Ceritakan rencana implementasinya secara singkat. Silakan diketikkan di Padletnya tersebut. Monggo, Ibu Bapak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kami baru di-add Ibu Elo. Mohon di-share kembali link Padletnya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Saya share kembali Bapak. Bentar ya, proses. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sudah Bapak? Sudah Mas. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Khairul. Ini 11, sudah 11. Oh, berarti 10, baru 10. Masih kurang jumlahnya. Kurang 1 TGP. Ini menjawabnya di setiap nomor ini bagaimana nih Bu? Diberi nama ya, nama Bapak Ibu, lalu dijawab gitu. Di bawahnya kolom itu. Silakan. Klik yang ada tanda plus itu loh Pak Khairul. Lupa ya Pak. Oh iya Bu, biasanya setiap soal itu langsung ditambahkan di situ Bu. Berarti jawabnya ini langsung umum nih. Iya. Ya, ketikkan aja plus gitu. Iya, siap. Buku apa? Ya, tak lupa. Tidak bilang.
Alhamdulillah sudah punya yang isi. Jangan lupa diberi nama ya Ibu Bapak ya. Jadi sebelum menjawab silakan diberi nama Bapak Ibu, baru bawahnya jawabannya. Ada 5 pertanyaan. Ini Pak Suharna kok belum gabung ya? Mungkin di antara Ibu Bapak mohon bantuannya untuk menghubungi Pak Suharna. Pak Suharnanya masih umrah, Bu. Oh, umroh. Oh, Beliau nggih, sempat Pak. masuk bergabung, cuma sekarang beliau tadi nyampaikan lagi di Masjid Nabawi kan beliau. Oh, gitu. Alhamdulillah masih umroh ya, ya, ya. Iya, Pak. Berarti sekarang sekitar jam berapa ya di sana? Jam 9. Iya, jam 9 pagi. Ya, pindah masuk.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Suwarna sudah bergabung ini Ibu Bapak. Alhamdulillah. Lengkap sudah. Pak Khairul Amar mohon di-mute, Bapak. Iya, Bu. Mohon di-mute. Oke, terima kasih, Bapak. Alhamdulillah, ini sudah terisi semua. Masih ada yang masih proses untuk mengisi. Sambil menunggu teman-teman yang mengisi, Bu Bapak, baiklah yuk kita diskusikan dari apa yang sudah penyenangan tuliskan di Padlet. Bu Bapak, mohon untuk menyampaikan yang nomor 1. Jadi ada 5 pertanyaan, di sini jumlahnya ada 11 orang, saya mohon 1 nomor itu untuk 2 orang. Gitu ya Ibu Bapak ya. Nomor 1, monggo bagi yang mau menyampaikan, disilakan. Ya, terima kasih. Baik Ibu Pasir, Bapak Ibu rekan-rekan pasti juga hebat terkait dengan pertanyaan nomor 1 Ya, tentang mana modul ya? Sorry, tadi nomor 1 itu terkait dengan perasaan ya, yang paling setelah mempelajari modul di paket 2 ini, perasaan saya sangat senang, sangat termotivasi, dan sangat ingin mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dari modul-modul tersebut. Seperti itu Bu, terima kasih. sangat senang ya Pak ya. Ya, dan termotivasi. Termotivasi. Berarti dari modul 21 sampai dengan 23 begitu ya Pak ya. Iya Pak, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Memang banyak sekali ilmu yang didapatkan dari modul 2 ini Bu Bapak, yang bisa kita terapkan untuk di kelas kita, gitu ya Bu Bapak. Monggo Bu Siti Jaitun. Untuk masih nomor 1 Bu Jaitun, ya monggo. Oh, iya, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan refleksi yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari ketiga modul dalam paket 2, terutama dalam perspektif peran baru Anda. Ya, perasaan saya setelah mempelajari modul 2.1 sampai 2.3 sangat bahagia, kemudian sangat termotivasi untuk terus mempelajari isi dari modul tersebut, dan yang kedua ingin terus menerapkan atau mengimplementasikannya di tempat saya mengajar, serta yang paling utama itu mengimbaskan ke rekan-rekan guru yang ada di tempat saya, begitu Bu. Jadi saya sangat senang, sangat termotivasi untuk terus belajar di modul-modul itu, karena ketiga-tiganya menurut saya itu sangat
membantu di dalam keseharian kita, mulai dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian 2.2 tentang PSE, dan coaching untuk supervisi akademik untuk di 2.3-nya. Begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu hal baru Bu? Kalau menurut Ibu ketiga-tiganya dalam paket 2 ini apakah ada hal yang baru dari masing-masing itu? Mungkin sebelumnya tidak pernah ada begitu, mungkin di kurikulum sebelumnya tidak pernah. Bagaimana? Iya, hal baru yang menurut saya Bu, mungkin yang di 2.2 untuk PSE, selama ini mungkin kita tidak pernah mencantumkannya di RPP, yang mana bagian kesadaran diri sampai mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang di 2.3 mungkin untuk di coaching supervisi akademik, itu biasanya selama ini mungkin antara coaching dengan mentoring, kemudian konseling itu kadang tumpang tindih dalam prakteknya. Tetapi setelah membaca modul 2.3 ini sedikit tercerahkan untuk coachingnya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai setelah ruang kolaborasi ini juga, dan setelah berdiskusi dengan Bapak Ibu fasilitator hebat yang CGP Rekognisi ini, pemahaman saya khususnya tentang coaching ini akan lebih meningkat begitu. Oke. Sangat termotivasi sekali ya Bu ya, sehingga ini bisa diterapkan di sekolahnya Ibu. Selama ini kita tidak bisa membedakan antara coaching, mentoring, fasilitasi, dan yang mungkin yang ada hubungannya dengan kebikaan begitu. Selama ini itu yang kita tahu kan ada hubungannya dengan BK gitu ya Ibu Bapak ya. Mungkin ini hal yang baru sehingga kita perdalam, maka nanti kita bisa membedakan, oh ini harus ini mentoring, fasilitasi gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Siti. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, baiklah sekarang yang kedua, nomor 2. Silakan. Ini siapa yang? Bentar Bu, saya lihatnya. Pak Khairul Amar. Pak Khairul Amar, monggo disilakan Bapak untuk nomor 2. Baik, terima kasih Bu Elo. Sebelumnya saya mohon maaf, saya off cam ya Bu ya. Mohon maaf. Ya, boleh Bapak. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Sangat jelas. Materi yang dari 3 materi ini, modul 21 pembelajaran berdiferensiasi, modul 22 PSE, kemudian modul 3 coaching ini, yang paling membekas dalam pikiran saya pada saat sekarang adalah pembelajaran pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa paling membekas? Karena ini adalah sesuatu yang baru menurut saya, yang mana pada sebelum pembelajaran ini saya dapatkan, saya melakukan pembelajaran itu tanpa berorientasi pada kebutuhan peserta didik, berlangsung satu arah. Nah, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, saya menjadi sadar bahwa dengan mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini, saya fokus pada kebutuhan belajar anak. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Elo. Sama-sama Pak Khairul. Berarti Pak Khairul ini yang paling membekas adalah modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak, kadang kita itu memperlakukan murid kita sama begitu ya Pak, secara tidak sadar begitu ya. Betul. Mulai sekarang berarti harus diubah mindsetnya bahwa murid itu ternyata gaya belajarnya berbeda dan masing-masing murid itu punya keunikan masing-masing begitu. Dan itu yang harus mungkin kita dekati sehingga biar dapat berkembang lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Oke. Siap Bu, betul Bu ya. Terima kasih Bapak. Yang berikutnya Bu Maria Ulfah. Marlia, mesti keliru saya. Marlia. Pak, silakan Bu Marlia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Modul yang mana paling membekas pada diri saya dari antara modul 2.1 sampai dengan 2.3 ini adalah modul 2.3, Ibu. Sebenarnya sebelum mempelajari modul 2.3 ini sudah juga saya lakukan untuk coaching ini, dan saya merasakan sangat nikmat melakukan coaching ini, Ibu, terutama pada teman-teman atau rekan sejawat di sekolah, di mana dengan adanya coaching ini, jadi masalah-masalah yang ada selama pembelajaran, bahkan masalah-masalah di luar pembelajaran juga, kami bisa lebih sering terbuka dengan teman-teman, sehingga teman-teman pun bisa menemukan sendiri jawaban dari permasalahan, terutama pada masalah pembelajaran seperti itu. Tapi dengan adanya juga modul coaching ini, itu lebih memperdalam pemahaman saya bahwa sebenarnya coaching itu sebenarnya sangat membantu kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin agak sulit, awalnya itu agak sulit untuk kita berbagi pada teman-teman yang lainnya, sehingga masalah itu kadang ada di diri kita sendiri. Tapi dengan adanya coaching ini, kita lebih santai untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maria Ulfa, ternyata modul 2.3 berbeda dengan Pak Khairul Amr, bahwa modul 2.3 coaching sangat menarik sekali, begitu ya Ibu ya. Jadi unik ini untuk penerapannya. Apakah semua itu bisa di coaching? Tentunya penjenengan bisa membedakan, begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Ini ada keterbukaan antara penjenengan, teman-teman penjenengan, sehingga sangat bagus sekali, sehingga terjadi kolaborasi, begitu ya Bu ya. Iya, iya Ibu. Pengajaran pendidikan yang ada di sekolah penjenengan, gitu ya. Oke. Bu itu di SMA negeri mana tadi? Belo, apa Bu? Saya di SMA Negeri 1 Gerung, Kabupaten Lombok Barat. SMA negeri 1 Gerung, iya. SMA negeri 1 Gerung. Ya, ya. Terima kasih Bu. Yang ketiga, monggo disilakan untuk resen. Silakan. Yang ketiga adalah pertanyaannya, dalam modul 21, 22, 23, materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami? Mengapa? Mungkin tidak tahu penjelasan, tidak ada, semuanya baik-baik aja, saya bisa dalam waktu yang dekat gitu ya. Pak Muhammad Wajdi, monggo Ya. Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan materi yang paling berkesan tadi ya, yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Jadi mungkin beda jawaban saya dengan Bu Hajah Marlia ini karena tugas juga berbeda ya. Kebetulan saya jadi kepala sekolah Bu di SMP 4 Kuripan Lombok Barat juga sama dengan Bu Hajah Marlia ini. Jadi kalau saya karena terkait dengan pemimpin yang tugasnya sebagai manajer, maka yang paling menarik rasanya modul 2.2. Saya merasakan kalau ini semua komunitas yang ada di sekolah kita itu punya KSE, kompetensi sosial emosional, maka nyaman, sorga sudah rasanya sekolah itu, karena kita betul-betul paham diri, paham orang lain, bisa membuat kebijakan yang betul-betul nyaman untuk semua orang, untuk diri kita dan orang lain. Jadi kalau saya sering istilahkan sama teman-teman itu bagaimana kita membuat sebuah keputusan yang will solution ya, jadi semua menang, semua senang. Nah, itu dan saya memang sudah berusaha dari pertemuan pertama saya bertugas di sekolah ini punya ekspektasi bagaimana membuat sekolah ini sebagai tempat yang dirindukan setelah rumah. Jadi di rumah rindu, di sekolah rindu. Makanya mungkin itu sudah terbukti rasanya Bu, di antara semua sekolah saya pernah, karena saya pernah di 4 tempat menjadi kepala sekolah. Di sini yang setelah saya mengenal KSE, ya PSE ini, kemudian ada rasanya kita punya KSE, di sini saya bisa memanage teman-teman sehingga pukul 2 itu seharusnya mereka pulang tapi masih nyaman. Seperti itu tidak ada kelihatan
goyang-goyang mau pulang itu ya, karena mungkin kita sangat memahami apa kebutuhan mereka sebagai guru untuk bisa terus kita berikan pemahaman bahwa misalnya kita mendidik ini sesungguhnya pekerjaan yang sangat mulia. Kalau kita bisa mendidik anak menjadi baik misalnya, kemudian mereka berbuat baik, maka mudah-mudahan itu menjadi amal yang terus mengalir untuk kita. Jadi seperti itulah juga sebagai sentuhan jiwa ya, sentuhan rohani. Karena saya ingat dengan kata bijaknya Aristoteles, kalau tidak salah, mendidik tanpa mendidik hati itu sesungguhnya bukanlah sebuah pendidikan. Sehingga saya selalu dengan teman-teman berkolaborasi bagaimana setiap pertemuan selalu kita sentuh hatinya tentang kewajiban, tentang nilai-nilai kebajikan, sehingga itu yang membuat mereka nyaman walaupun misalnya sudah pukul 2, walaupun pukul 2 itu sudah seharusnya mereka pulang. Kalau di tempat saya lain saya lihat itu sebelum pukul 2 anak pulang, jam 1 itu sudah mulai siap-siap pulang. Jadi saya sudah merasakan ada hasil dari penanaman PSE sehingga terbentuk KSE dari semua teman-teman yang ada di sekolah. Itu Bu Ella, terima kasih. Jadi begini Pak, kalau boleh saya sampaikan, pertanyaan nomor 3 itu adalah pertanyaan yang menyatakan bahwa membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami. Apakah memang Bapak menyampaikannya yang tadi untuk modul 2.2 PSE KSE, apakah modul yang paling lama Pak menurut Bapak? Kalau yang paling lama saya rasakan kalau KSE ini tidak begitu lama ya. Jadi yang paling lama itu justru yang 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai yang pernah saya baca tidak bisa dicontohkan tapi dilakukan. Nanti berdasarkan apa yang kita rasakan dari anak-anak tentang keaktifannya, tentang diferensiasinya anak-anak, maka dasar itu kita akan refleksi sehingga kita bisa membuat tindak lanjut yang lebih baik lagi untuk kita mengadakan sebuah perubahan sehingga sesuai betul-betul dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga itu yang saya rasakan, wah ini butuh lama. Di samping juga sebelum kita masuk juga harus kita paham tentang bagaimana kompetensi akademisnya, kemudian bagaimana keadaan sosial di rumahnya itu. Jadi banyak yang harus kita pahami. Sehingga itu saya rasakan yang panjang itu justru 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini. Berarti butuh pemahaman khusus begitu ya Pak ya? Iya. Penerapan langsung begitu, penerapan langsung di kelas. Iya. Sehingga sulit sekali diberikan contoh. Jadi harus kita alami. Mungkin kan Bapak kan sebagai kepala sekolah. Iya. Apakah di sekolahan Bapak itu sudah ada teman-teman guru yang menerapkan untuk modul 2.1 Bapak? Ya sudah mulai kita minta, bahkan jadi sesuai dengan sasaran kita anak SMP ini yang generasi Z yang memang suka dengan gadget, berarti itu merupakan kebutuhan mereka sehingga kami sudah minta teman-teman bagaimana pembelajaran yang menggunakan gadget atau pembelajaran yang ada inovasi lah minimal. Kalau memang tidak ada gadget ini ada semacam praktik, tidak sekadar misalnya teori. Makanya terus terang sekarang saya sedang menulis, ada tulisan saya ini rencana untuk dilombakan nanti di Jambore GTK Hebat. Jadi tulisan saya itu kompilasi pendekatan Hasta itu H itu habit, kemudian S itu skill, dan T itu digital. Jadi perpaduan sehingga mendapatkan sebuah nanti kompetensi yang holistis semua. Sikap ada, kemudian keterampilan ada, kemudian pengetahuan juga ada. Iya Pak, hebat. Iya. Oke. Dikembangkan lagi ya Pak ya, karena ini modul 2.1 itu adalah memang keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru sehingga guru paling tahu karakter masing-masing anak. Iya. Sama ratakan begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Wajedi. Yes, Yang berikutnya
Pak Margiono. Monggo Pak Margiono, masih pertanyaan nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan Waalaikumsalam. menjawab pertanyaan yang nomor 3, Bunda, waktu yang paling lama untuk mempelajari antara modul 2.1, 2.2, dan 2.3, ini saya mengalami kesulitan, membutuhkan waktu yang paling lama di modul 2.3 ini, Bu. Oh, iya. Ini berkaitan dengan paradigma berpikir coaching aja ada 4 gitu, yaitu fokus pada coaching yang akan dikembangkan, yaitu berkaitan dengan topiknya, tapi bukan situasi yang dibawakan oleh teman sejawat kita itu atau coaching itu. Kemudian kita harus mampu bersikap terbuka dan ingin tahu. Kadang-kadang, Bu, kita untuk menahan diri ini buru-buru mau akan kebiasaan untuk memberikan solusi atau memberikan alternatif kesulitan yang dihadapi oleh teman sejawat kita atau coach itu. Nah, ini perlu saya perlu berlatih, berhati-hati sekali, jangan sampai saat kita melakukan coaching ini kita terjebak, malah kita menjadi mentor atau konselingnya. Berikutnya yaitu memiliki kesadaran diri yang kuat. Nah, ini Bu, untuk kita bagaimana bisa fokus kepada coaching lawan bicara kita dalam waktu yang sekian menit atau sekian jam untuk kita melakukan coaching ini. Jadi perlu. Pak, di mute Pak. Kedudul itu mute-nya Pak. Dinyalakan lagi Pak. Unmute Pak. Oke. Oke. Dari awal belum ya Bu ya, belum terekam ya? Sudah Pak. Ya itu tadi yang. Oke, tergeser. Oke. Berikutnya yang ketiga itu Bunda, yaitu berkaitan memiliki kesadaran diri yang kuat ini. Nah, kadang-kadang kita saat kita melakukan coaching dengan teman sejawat atau coaching ini, kita tidak fokus, kita tidak terpusat pembicaraan, jawaban dari coaching itu. Ini perlu berlatih dalam waktu yang lama. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan kita harus mampu melihat peluang baru dan masa depan. Nah, dengan pemikiran-pemikiran ini mungkin kita nanti bisa menguatkan kompetensi apa yang akan kita kembangkan teman sejawat kita atau coaching itu. Kira-kira itu Ibu yang perlu waktu lama saya dalam mempelajari ini adalah modul di 2.3. Oke, terima kasih Bu. Jadi Pak Margiono merasa modul 2.3 itu adalah paling lama dalam mempelajarinya karena beberapa alasan tadi, begitu ya Pak ya. Memang Pak, kita itu untuk berlatih coaching, satu yang harus diperhatikan, keterampilan mendengar. Jadi kita itu harus benar-benar menjadi pendengar yang setia, begitu Pak ya. Dengan melihat tatapan mata dari gestur tubuh ya Pak ya, itu namanya saja seorang pendengar, otomatis harus benar-benar semuanya itu all out begitu ya Pak untuk siapa yang kita ajak bicara itu. Mungkin karena kita sebagai coach-nya, maka coaching-nya itu perlu perhatian khusus. Jadi keterampilan mendengar itu loh Pak. Kadang itu kita tidak sabar. Tidak sabarnya di mana ya? Kadang itu kita kok ya, iki loh jawabannya, kasarannya kan begitu. Ini loh jawabannya. Kadang kita itu yang tidak diperkenankan. Kan mereka itu harus mencari jawabannya sendiri begitu kan. Kita mendengar, nggak boleh ikut campur dalam mendengar, mengarahkan, nggak terlalu itu. Jadi keterampilan yang mendengar itu loh Pak. Hanya satu keterampilan itu aja kadang itu kita tadi yang disampaikan. Nah, kita dengan dia ngomong terus kita nulis kan ya rasanya kurang enak ya Pak ya. Nah, itu. Makanya sekarang itu entah caranya gimana, pakai mic atau pakai apa, monggo silakan direkam atau apa itu mungkin yang lebih sehingga kita bisa fokus pada si coach itu gitu ya Pak ya. Ya Pak, memang butuh keterampilan khusus itu Pak. Terima kasih Pak Margiono. Yang keempat monggo. Nah, ini Pak Lalu. Ini mohon maaf untuk siapa ini yang
kena badai loh Pak, kasihan ini. Bukan yang di Mekah, tapi yang PON itu loh. Pak Sinten iki jenenge? Pak Abdul Haris. Ini di sana kena badai sehingga semua lari sampai tendanya itu rubuh semua ini. Serang badai, hujan dan angin. Semua lari tunggang langgang ini Pak, kasihan ini. Nggak tahu ini PON-nya ini berarti itu di NTB ya Pak ya ini ya. Di NTB ya Pak ya. Aceh dan Sumut. Pak Haris itu NTB, Pak Haris. Ya, Pak Haris NTB tapi lagi PON di Aceh. Oh di Aceh. Enggak, tepatnya berarti membawa anak-anak ke Aceh. Iya ya Pak ya. Paham. Jadi ternyata sekarang diserang badai sama hujan angin. Pada di sini panas loh Pak. Pak Lalu, monggo Pak Lalu disilakan pertanyaan nomor 4 Bapak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada fasilitator Ibu Dirin yang berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan. Pak, suaranya kecil banget Pak. Gimana menurut Ibu Pak? Bisa? Lebih bisa? Iya, gitu Pak, besar sudah. Saya sudah tua. Terima kasih Bu fasilitator Bu In yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dalam modul 2.1, 2.2 dan 2.3 materi mana yang paling ingin saya bagikan ke rekan sejawat di sekolah. Menurut pendapat saya ini materi yang ingin segera saya sampaikan itu adalah berkaitan dengan materi modul 2.1 yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena hal ini sangat berkaitan langsung dengan Bapak Ibu guru untuk memberikan pembelajaran kepada murid yang berkaitan dengan di mana kebutuhan murid itu harus semua kebutuhan murid harus dipenuhi. Karena murid-murid itu memiliki berbagai macam ragam kebutuhan dan karakteristik murid itu sendiri. Sehingga ini pada ujung-ujungnya kan kita disebut dianuskan adalah semuanya berakhir pada murid. Sehingga itu untuk memahamkan murid itu karena memiliki keragaman sifat dan karakteristiknya itu, maka perlu kita mempersiapkan suatu sistem atau suatu cara memberikan pendidikan kepada siswa kita, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan hal ini juga tidak mudah dan tidak gampang untuk seorang guru memberikan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi kalau hal itu tidak pernah dicoba atau tidak pernah dilatih, dan ini membutuhkan keterampilan atau latihan untuk diterapkan. Sehingga diharapkan di sini juga dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu nanti output atau hasil belajar anak-anak itu akan lebih bagus dan lebih berkualitas, sehingga anak-anak itu akan merasa lebih senang belajar dan akan lebih puas dengan hasil belajarnya. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Ibu fasilitator Bu Uwin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modul 2.1 ya Pak ya, tadi itu sampaikannya. Jadi di sini menurut Bapak itu bahwa ini adalah butuh keterampilan khusus begitu ya Pak ya. Ini adalah memang keterampilan yang harus disampaikan ke Bapak Ibu guru, gimana untuk membedakan anak itu dalam pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Pak ya.
untuk pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses, dan produknya, begitu Pak. Dan memang apakah perlu di RPP-nya itu atau di pembelajaran di kelas itu anak-anak disendirikan, kamu yang gaya belajar visual, kamu yang gaya belajar kinestetis, kamu yang belajar auditory. Apakah perlu dikelompokkan seperti itu ataukah tidak? Lah itu yang mungkin Bapak dan Ibu gurunya itu yang harus memahami, begitu Pak ya. Nah di sini Pak, untuk Bapak Ibu guru itu apakah RPP-nya itu harus membuat 3 dengan gaya belajar itu, dengan masing-masing gaya belajar itu, ataukah bagaimana? Lah itu yang perlu penjenengan sampaikan, gitu ya Pak ya. Itu yang mungkin penjenengan ingin sampaikan ke anak-anak kita, bahwa anak-anak kita itu adalah punya keunikan masing-masing. Kalau guru sudah senior mungkin Pak ya, karena guru senior itu adalah menang dari segi pengalaman, begitu ya Bapak. Saya yakin awal masuk kelas itu insya Allah sudah memahami. Anak ini bisa mempunyai data mungkin begitu, bahwa anak ini adalah masuk yang kategori auditory, ini yang masuk yang visual, ini yang masuk kinestetis. Begitu Ibu Bapak. Saya yakin kalau guru yang sudah senior, mungkin penjenengan ke guru-guru senior penjenengan memahami itu. Jadi karena itu dari pengalaman selama mereka mengajar. Dan untuk guru-guru yang baru, yang junior, saya yakin teorinya menang. Dari segi pengalaman ya, itu yang perlu masih perlu diasah lagi, begitu ya Pak ya. Itu penjenengan selaku kepala sekolah, penjenengan menyadarkan itu, monggo ke Bapak Ibu guru penjenengan, gitu Pak ya. Oke. Sangat luar biasa kelas ini, karena penjenengan adalah orang-orang yang berpengalaman itu Bapak. Baru 1 yang nomor 4, tambah lagi 1, monggo. Jadi ini yang 2 jelas nggak bisa, karena Pak Abdul Haris sama Pak Suwarna. Bapak Suwarna kan posisi ibadah begitu, Pak Abdul Harisnya kondisinya PON seperti itu. Monggo saya mohon kesadarannya Ibu Bapak untuk menyampaikan pendapatnya dengan modul pertanyaan nomor 4. Nah, masih berat. Pak Imadi sedia, iya Pak Imadi belum kan dari tadi. Monggo Bapak. Masih di mute Pak Made. Mohon maaf Bu. Oke. Cek suara Ibu. Oke, jelas sekali Bapak. Terima kasih. Salam selamat dan bahagia Ibu, Bapak Ibu. Sama-sama. CGP rekognisi semua, salam selamat dan bahagia. Izin Ibu untuk menjawabnya. Silakan Bapak. Dari modul 2.1, 2.2, dan 2.3, materi mana yang paling ingin saya bagikan ke rekan sejawat di sekolah, dan kenapa? Ketiga-tiganya ingin saya bagikan Ibu. Yang pertama materi modul 2.1 yaitu bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya ingat dulu waktu saya masih menjadi pengajar praktik di angkatan 4, ya, Pak. Pemahaman saya itu pemenuhan kebutuhan murid itu terkunci pada profil murid. Jadi gaya belajar harus visual, kemudian saya coba ngelompokkan yang visual, saya kelompokkan dalam visual, kemudian yang auditori saya kelompokkan auditori, kinetik saya kelompokkan kinetik. Nah, setelah berjalan, kemudian dengan sambil berjalan di kelas, saya juga adalah guru, karena saya guru, jadi saya bisa praktek langsung di kelas. Jadi saya temukan bahwa minat dan minat murid itu setiap saat itu berubah tergantung materi yang kita sajikan ke murid, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya menjadi fasilitator, ada perubahan pemahaman saya 21.1 itu, di mana bahwa inti dari kita memenuhi kebutuhan murid adalah bagaimana kita tahu bisa memetakan di mana posisi murid saat
saat tujuan pembelajaran itu kita laksanakan. Apakah murid itu mungkin kalau kita bagi di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran, penguasaan terhadap tujuan pembelajaran, mungkin semuanya paham, ada yang kelompok semuanya paham, ada yang kelompok sebagian saja paham, dan ada kelompok yang tidak paham sama sekali. Saya biasanya selalu mentargetkan bahwa +1 dari khususnya awal pemetaan saya. Berarti nanti di akhir pembelajaran murid itu bisa +1 dari khususnya awalnya, saya anggap bahwa pembelajaran sudah memenuhi kebutuhan murid itu, seperti itu. Nah, kalau kita hanya sendiri melakukannya di sekolah, tentu tidak akan berdampak signifikan terhadap peserta didik, karena kita adalah saya adalah guru mata pelajaran, tentu banyak mata pelajaran lain yang kita harus laksanakan secara kolaborasi. Kemudian terutama di dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran itu kami dari SMA 1 Pemenang itu sudah mulai, karena ada komunitas dalam sekolah. Jadi kami setiap 2 minggu sekali itu mengadakan proses pembelajaran inklusif, mulai dari reflektif, apa-apa yang perlu diperbaiki di setiap pembelajaran. Nah, untuk modul 2.2 ini sangat membantu saya yang diberikan kepercayaan tambahan sama Bapak Suwarna sebagai kepala sekolah saya. Beliau juga hadir di sini itu sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan, di mana banyak murid-murid kita memang baik itu kondisi di dalam rumahnya terjadi broken home, kemudian dia memiliki fisik yang lebih. Kemarin ada kejadian, jadi di sekolah kami ada murid yang badannya agak gemuk, kemudian guru olahraga memanggilnya tidak pernah ikut olahraga. Nah, kemudian saya tanya, kemudian kenapa sampai dia mau menjelaskan ternyata pernah dia ikut olahraga sekali, tapi di olok atau dibully sama teman karena gemuknya. Nah, artinya kemudian dengan melakukan PSE kepada anak itu, jadi membangkitkan kesadaran dirinya bahwa apa yang dilakukan memang keliru, kemudian bisa diperbaiki, tapi bagaimanapun juga ini adalah pelajaran yang harus diikut. Tapi akhirnya anak itu sekarang sudah ikut olahraga. Dan ini PSE ini tidak bisa kita lakukan sendiri, seberapa hebat pun, tapi tanpa secara kolaboratif kita lakukan di sekolah, saya yakin PSE ini akan tidak berjalan. Misalkan setiap pagi saya itu biasanya melakukan salam pagi, jadi menyambut anak-anak, murid kedatangannya, nah, kemudian didampingi oleh tim. Ini masih berjalan dalam bentuk tim. Harapan sih semua guru bisa melakukan salam pagi. Itu adalah bagian dari penyadaran diri dan pengelolaan manajemen diri pada guru, dan di dalam untuk P3-nya profil belajar Pancasila itu adalah bagaimana kita menghormati sesama, jadi kepada murid. Nah, kemudian untuk yang 2-3 ini kenapa dibagikan? Karena bagaimanapun juga dengan melakukan observasi, kebetulan saya juga diberi kepercayaan tambahan untuk menjadi tim penilai di sekolah untuk penilaian kinerja guru, sehingga melakukan coaching terhadap baik itu terutama pada saat pra-observasi dan pasca observasi, di mana saat pra-observasi saya itu selalu menanyakan tujuan mana yang mau akan dilaksanakan saat saya observasi. Jadi tidak saya tentukan sendiri sesuai dengan apa yang tertera di PMM, tapi
mengacu pada bagian pengetahuan dan keterampilannya mana yang mau dikembangkan saat observasi. Sehingga rekan guru itu merasa nyaman saat diobservasi, tidak ada deg-degan lah begitu. Nah, saat refleksi, jadi pemberian umpan balik tentu yang kita perlukan coaching sehingga konstruktif, positif untuk rekan guru. Nah, mungkin nanti di periode kedua ini yang Juli Desember, harapan saya itu rekan sejawat yang lain ikut melihat atau ikut menjadi observer di kegiatan observasi guru. Jadi ada berbagi cara mengajar sehingga nanti saling bisa perbaiki. Begitu Ibu. Terima kasih. Wah, pengalamannya Bapak Sadia ini sangat-sangat luar biasa, dipercaya sama Bapak Suharna begitu ya Pak ya? Ya, iya Pak. Nah, sebagai wakil kesiswaan dan penjenengan masuk dalam tim manajemen berarti Pak ya? Dan Ya. Sebagai tim penilai dari teman-teman guru, penilaian kinerja PMM-nya itu ya Pak ya? Ya, iya. Luar biasa. Modul 21, 22, 23 sudah penjenengan terapkan semua begitu ya Pak? Sangat luar biasa. Nah, ini Pak mohon untuk ditularkan ke teman-teman Pak. Karena siap Ibu. Itu yang kita mau tularkan ke teman terutama semuanya, tapi masih baru sedikit-sedikit. Kemarin juga membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Pemenang. ya. Itu saya sudah menggandengnya bersama PSE-nya Ibu. Jadi paling minim itu Bapak Ibu gurunya ikut kegiatan program dari kepala sekolah kita, yaitu salam pagi itu Bapak Ibu. Oh gitu, oke. Jumlah, kalau boleh tahu jumlah siswanya banyak Pak? 610 Ibu. Alhamdulillah 610 ya Pak ya. SMA, masuk SMA. SMA Negeri 1 Pemenang. Ya, apakah masuk di SMA Penggerak? Tidak Ibu. Oh tidak ya, belum. Kebetulan kepala sekolah kan fasilitator. Ya. Kemudian saya juga fasilitator. Ada 3 guru sebagai guru penggerak di sana begitu. Oke, alhamdulillah. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, monggo disilakan. Bu Lili Fadilah. Bu Lili Fadilah, monggo disilakan. Halo Bu Lili. Silakan Bu Lili. Iya Bu, mohon maaf nih Bu. Saya sedang berada di ruang ujian. Ujian apa Bu? Ini Bu, menguji mahasiswa PPG Prajabatan sedang ujian seminar gitu. Tapi, yang ada di sekolah. Oke. Di Universitas Muhammadiyah Mataram. Oh, Ibu dosen Unmuh. Bukan Bu, instruktur Bu, pendamping dari dosennya untuk praktisi. Oh, praktisi mengajar. Iya. Ibu, silakan. Jawaban saya singkat saja untuk materi nomor 5 ini, bahwa materi mana yang sudah saya terapkan dalam waktu dekat ini, dan juga saya akan menceritakan bagaimana implementasinya di sekolah saya. Kebetulan saya adalah kepala sekolah di SMP 4 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan penerapan dari PSE ini sangat concern dengan visi dan misi saya bahwa pendidikan itu akan menjadi utuh dan kuat ya ketika pendidikan karakternya melekat di anak-anak murid-murid kita ya Bu. Ya, selain dari pengetahuan yang mereka dapat, karakter juga mereka kita bangun gitu. Jadi bagaimana pendidikan yang diselenggarakan di SMP 4 Gunung Sari itu adalah berbasis karakter. Nah, ini sangat pas sekali dengan materi modul 2.2 terkait PSE Bu. Jadi di situ penerapannya setiap pagi itu di sekolah saya jam pertama kedua itu antara jam 7.15 sampai jam 8.15 itu ada kegiatan-kegiatan pembiasaan Bu, dari Senin sampai Sabtu yang tujuannya adalah menguatkan karakter-karakter murid saya sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, tidak hanya di
dari kesadaran dirinya, manajemen dirinya, kesadaran sosial, keterampilan berelasi serta bertanggung jawabnya, itu semuanya ada di situ ya. Misalnya di hari Senin ya, sudah biasa kalau di hari Senin itu ada upacara bendera. Jadi di situ penerapan dari KSE-nya itu juga sudah sangat jelas ya, bagaimana kesadaran diri mereka untuk misalnya menjadi petugas upacara ya, bagaimana perlengkapan atributnya mereka untuk manajemen dirinya ya, termasuk juga keterampilan berelasi pada saat mereka bekerja sama untuk menjadi petugas upacara. Nah, seperti itu mungkin intinya. Kalau hari Selasa, Bu, ada literasi mengaji bagi yang Muslim dan juga ada doa pagi bagi yang beragama Hindu. Di situ di sekolah saya ada yang beragama Islam serta beragama Hindu gitu. Di sana anak-anak membaca ayat-ayat pendek yang ada di Juz Amma, sementara yang Hindu juga ditangani oleh guru agama Hindu untuk doa pagi. Nah, hari Rabu di situ ada kegiatan aksi bergizi, Bu, yang kegiatannya adalah sarapan bersama, minum tablet tambah darah atau suplemen, kemudian ada literasi tentang materi kesehatan. Itu kita mengadopsi dari kegiatan aksi bergizi dengan buku panduan dari UNICEF ya. Jadi di sana mengajarkan bagaimana anak-anak mengenali nutrisi, gizi serta manajemen dirinya. Dan hari Kamis itu ada kegiatan Roots ya. Di situ ada program sekolah anti perundungan. Anak-anak diajarkan materi-materi itu masih inisiasi dari program UNICEF juga, Bu. Ada buku panduannya bagaimana anak-anak dikenalkan kepada konsep diri, bagaimana pentingnya pertemanan gitu, serta hal-hal yang terkait bagaimana mencegah kekerasan. Hari Jumatnya ada intak, ada tafiz juga. Hari Sabtu ada Sabtu budaya, ada kegiatan pramuka, ada pengenalan budaya-budaya daerah. Jadi dengan contoh yang sudah diterapkan di sekolah itu, saya merasa bahwa KSE ini atau PSE ini sudah mulai melekatlah di kehidupan dari pendidikan anak-anak sehari-hari di sekolah saya. Nah, itu mungkin, Bu, yang bisa saya ceritakan, dan untuk RTL-nya barangkali saya akan lebih meningkatkan lagi untuk KSE ini kepada guru dan tenaga kependidikan sehingga kita semua bisa menjadi contoh teladan bagi anak kita, bisa belajar berkolaborasi dan sebagainya. Seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili sangat luar biasa. Pembiasaan untuk di sekolah penjenengan sangat-sangat terwadai sekali ya Bu Lili ya, untuk PSE, KSE-nya begitu ya Bu ya, sudah mulai penjenengan implementasikan di situ. Mungkin perlu dikembangkan. Ya, oke. Iya. Bu, apakah di sekolah penjenengan ada bullying, Bu, kalau boleh tahu? Ya ada, Bu. Jadi sebelumnya ada ya. Cuman karena dengan adanya program Roots itu kemudian kita sudah mendeklarasikan sekolah anti perundungan, jadi sepertinya jauh berkurang dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kadang-kadang juga baik antara murid atau guru, kita tidak sadar, Bu, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah bullying gitu kan. Baik itu fisik, verbal gitu kan, secara nggak sadar itu akan nampaklah di situ. Jadi pelan-pelan kita akan memberikan kesadaran kepada baik murid maupun guru-guru untuk bisa menghindari bullying gitu. Oke, PSE, KSE itu saya yakin dan juga sekolah tentu tidak terlepas dengan relasi dengan orang tua, begitu ya Bu ya. Terus gimana Bu cara penjenengan ke orang tua dalam menangani bullying yang ada di sekolah penjenengan? Komunikasi kami sama orang tua, Bu, terus terang saja tidak terlalu baik ya. Masalahnya apa? Karena anak-anak ini hampir rata-rata adalah korban perceraian, Bu. Jadi mereka tinggal dengan nenek gitu ya. Jadi malah kami yang pihak sekolah itu begitu melindungi anak-anak didik kami dari kekerasan yang ada baik di keluarganya atau di lingkungan sekitarnya seperti itu, Bu. Jadi kami lebih menekankan kepada bagaimana anak-anak itu mempunyai dasar atau pemahaman apa itu bullying.
bagaimana cara mencegahnya? Hal-hal apa yang sudah saya lakukan itu apakah termasuk bullying atau tidak? Jadi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tetap kami berkomunikasi dengan orang tua atau wali-wali murid yang bertanggung jawab terhadap anak-anak itu untuk bisa mengatasi bullying. Tapi sejauh ini belum pernah terjadi di sekolah saya untuk satu peristiwa bullying yang sangat tragis atau tidak pernah, Bu, ya. Jadi selama saya berada di sana, alhamdulillah kasih sayang kami begitu tercurah kepada anak-anak, karena memang sekolahnya sekolah kecil, Bu. Muridnya hanya 70 orang di satu sekolah itu, jadi betul-betul kami paham latar belakang anak-anak, bagaimana kami melindungi, bagaimana kami menyelesaikan solusi-solusi permasalahan-permasalahan mereka seperti itu, Bu. Seperti malah lebih lagi dari perlakuan orang tua mereka kepada anak-anak itu, gitu. Wah, itu pahala akhirat, Bu, yang luar biasa itu, Bu. Pahalanya luar biasa. Itu anak-anak yang dalam kondisi latar belakang dari orang tua yang seperti itu, Bu. Memang mereka itu keberhasilan khusus sehingga PSE KSE-nya itu kena sekali, Bu. Betul, Bu. Ya, benar, itu betul-betul saya rasakan, Bu. Insya Allah luar biasa dah. Ya, Bu, ya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, di sekolah penjenengan itu jenjangnya apa, Bu? SMP, Bu. SMP ya, termasuk SMP. SMP 4 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, itu termasuk sekolah kecil, Bu. Karena rombelnya hanya 3, kemudian jumlah siswa satu sekolah itu hanya 70 orang. Tidak diserbu ya, padahal sekolah negeri itu biasanya diserbu sama peminat. Kalau di Lombok TPK-nya beda, Bu. Di Lombok itu banyak sekali madrasah-madrasah ya. Jadi orang tua itu cenderung masukkan anaknya ke pondok ya atau ke madrasah-madrasah yang ada di sekitar sekolah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Lili, luar biasa, Bu Lili. Yang ada insya Allah itu menjadi luar biasa juga dan juga akan dinilai masyarakat, akan diminati masyarakat. Begitu, Bu. Tetap konsisten ya, Bu Lili, bersama teman-teman yang ada di sekolah penjenengan. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih supportnya. Satu lagi masih kurang ini, baru yang 5 baru 1 Bu Lili aja. Mungkin ada di antara Bapak Bu yang mau menyampaikan. Pak Parhi mungkin. Oh, Pak Imadi. Oke. Terima kasih, Bu. Saya, Bu, ya. Pak Imadi ngalah nggih. Nggih, monggo Pak Parhi, silakan. Oke. Terima kasih, ini kita jadi pembuka dan penutup kayaknya ini. Oke, terima kasih Bu Fasil terkait dengan pertanyaan yang kelima tentang dari paket modul 2, baik itu modul 2.1 sampai 2.3, mana yang akan dan sudah diimplementasi. Itu sekarang saya alhamdulillah menjadi amanah kepala sekolah di SMK 1 Sekotong, Bu Fasil. Terkait dengan 2.3 tentu ini yang sudah dan akan saya implementasikan terkait dengan di RHK juga yang kita sedang observasi ya. Jadi bagian dari observasi itulah yang secara tidak langsung ya kita menemukan Bapak Ibu guru, baik itu secara kita langsung melihat kendala yang dialami, yang mana harapan kita mudah-mudahan dari kendala yang mereka rasakan alami itu bisa menceritakan kepada saya, bisa sebagai seorang kepala sekolah atau rekan sejawat yang menjadi observernya, sehingga dengan hal tersebutilah kucing dalam supervisi akademik itu bisa terlaksana. Jadi seperti itu implementasi terkait dengan modul 2.3, Bu. Mungkin itu saja, Bu, ya. Terima kasih. Oke. Jadi di sini Pak Parhi juga sangat luar biasa, nggak mau kalah dengan Bu Lili, begitu ya Pak ya. Pak Parhi seorang kepala sekolah. Insya Allah ini adalah kepala sekolah yang hebat. Kalaupun ada Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu gurunya juga hebat sekali. Dan saya doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat penyenangan yang Bapak Ibu guru diangkat menjadi kepala sekolah. Gitu. Terima kasih Bu Bapak untuk kita review yang modul 1, modul 2 sudah terselesaikan dengan menjawab 5 pertanyaan Bu Bapak.
Mari kita lanjutkan. Jadi di sini untuk kegiatan di sore hari ini memang sangat-sangat, sekarang sudah sore Ibu Bapak di sini karena sudah hampir jam 3 begitu, asyar di sini. Jadi di sini Ibu Bapak untuk modul 2, modul 2.1, modul 2.2, modul 2.3, masing-masing itu adalah punya kekhususan sendiri-sendiri begitu Ibu Bapak ya. Jadi kita memahaminya tapi tetap nanti kita gabung dalam menyelesaikan setiap pembelajaran, kita gabung di antara tiga, tidak bisa terkotak-kotak sendiri. Ini adalah 21, 22, 23, enggak. Itu ngalir aja begitu Ibu Bapak. Cuma kita harus pandai-pandai meletakkan mana yang harus saya oh ini berarti saya butuh 21, ini saya butuh 22, ini butuh saya modul 2.3 gitu ya Ibu Bapak. Nah, pada kegiatan saya kira sudah paham deh modul 2 ya Ibu Bapak ya. Paham ya? Oke. Kita lanjut untuk materi yang tugas penjenengan. Dan saya mohon untuk izin share screen. Sudah terlihat kan Bu Bapak? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Bapak. Review penugasan. Jadi di sini Bu Bapak penjenengan karena sudah sampai pada modul 2.3 enggak mau penjenengan harus menyelesaikan penugasan untuk aksi nyata. Aksi nyata di sini Bu Bapak mohon penjenengan kerjakan betul. Jadi waktu yang lalu itu sebenarnya di antara LMS dengan yang ada di informasi yang didapatkan yang dari BPGP itu ternyata tidak sama. Tapi saya tetap mengikuti apa yang jadi BPGP, tapi saya tidak terlalu saklek begitu maksud saya begitu Ibu Bapak. Jadi saya mohon Ibu Bapak juga paham apa yang saya maui, sehingga Ibu Bapak jangan kok terus alah belok gampang kok jangan seperti itu. Jadi saya mohon Ibu Bapak tetap untuk mengerjakan tugas tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Gitu nggih Ibu Bapak. Modul 1.4-nya waktu yang lalu sudah saya sampaikan, tapi mohon maaf Ibu Bapak, waktu yang lalu belum saya ulang, belum saya lihat lagi. Insya Allah ini sudah mulai longgar, insya Allah akan saya sampaikan. Nah, ini sebenarnya Ibu Bapak saya menyampaikan ini kan di sela-sela kegiatan dan yang menjadi tugas saya ya Allah. Saya ini diuji Allah begitu ya. Dalam kondisi ini saya menyelesaikan ini dan tak mulai kemarin saya itu sebenarnya sakit Ibu Bapak. Tapi ya itu tetap ini tugas saya. Kondisi kegiatan tapi kondisinya sakit. Jadi ya sudahlah. Jadi keluar masuk kamar mandi terus Ibu Bapak tidak tahu kenapa ini perut ya error begitu. Penugasan ruang kolaborasi, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya ya Ibu Bapak, ternyata sehat itu Masya Allah, nikmat Allah yang luar biasa. Amin, amin. Penugasan ruang kolaborasi. Penugasan ini dilakukan pada hari kedua sesi ruang kolaborasi. Pengerjaan dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan penilaian dari fasilitator pemandu. Jadi penjenengan silakan untuk seperti biasanya kemarin di modul 1.4 silakan penjenengan vikon sendiri dengan sesama satu kelompok. Kemudian itu hasilnya silakan link tautannya itu dikirim ke LMS. Gitu ya Ibu Bapak sehingga saya bisa menilai dari tugas-tugas penjenengan. Pada saat vikon berarti itu silakan vikon sendiri-sendiri dan jangan lupa durasi waktunya diperhatikan. Nanti ada di belakang. Penugasan ini dilakukan dengan tujuan agar fasilitator rekognisi lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya. Selain itu, agar fasilitator rekognisi mendapatkan pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Durasi pengerjaannya adalah 2 JP. Bapak Ibu, durasinya penjenengan untuk mengambil video vikon pengerjaan secara mandiri berkelompok ini 2 JP Ibu Bapak, berarti 1,5 jam.
Mohon nanti direkod ya Mbak, saya yakin panjenengan sudah paham itu. Fasilitator memandu peserta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 3-4 orang CGP, 1 coach, 1 kunci, dan 1-2 pengamat. Pak, kalau Bapak Ibu, kalau kelompoknya ini kan ada berapa, 11 orang ya. Kemarin itu kan kita bagi menjadi berapa itu? 4-3 nggih, kan enggak salah. Betul ya Ibu Bapak ya? Benar Bu, saya yang kelompok bertiga Bu. Oke, kalau 4 orang dalam satu kelompok berarti pada saat itu penyanyian sebagai 1 sebagai coach, 1 sebagai kunci, dan yang 2 sebagai pengamat. Diputar nanti Ibu Bapak. Saya yakin penjenengan tahu seperti apa ini ada di LMS dan penjenengan sudah bersamai CGP, jadi caranya sama. Kalau 3 orang yang berarti 1 sebagai coach, 1 sebagai kunci, dan 1 sebagai pengamat. Tugasnya adalah berlatih praktek coaching berdasarkan 3 kasus yang sudah ditentukan menggunakan model coaching Tirta. Sudah tidak asing. Kasus pertama, coachnya guru, coachnya murid, dan 1 pengamat. Kalau 4 orang ya berarti pengamatnya ada 2. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ibu Bapak, ini tugasnya adalah coaching, ya, bukan mentoring dan bukan consulting dan yang lainnya. Jadi ini tugasnya adalah coaching. Jadi mohon Ibu Bapak memahami betul gimana untuk praktek coaching. Gimana seorang coach bertanya kepada coach dan coach harus bagaimana dan pengamat harus bagaimana. Ada lembar observasinya. Jadi ini adalah kasus 1. Kasus 2. Coachnya guru, coachnya murid, dan 1 pengamat. Jadi nanti berperannya itu seperti ini Ibu Bapak, di antara penjenengan 4 orang atau 3 orang. 1 berperan sebagai guru, 1 sebagai coach, yang satunya adalah pengamat. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Kasus kedua. Kasus ketiga, coachnya guru, coachnya rekan guru, dan 1 pengamat. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ibu Bapak, kasus 1, 2, 3, kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Ini adalah digunakan untuk praktek, ya, pada saat pengambilan video penjenengan. Penjenengan silakan untuk memilih dari kasus tersebut. Dan penjenengan sebaiknya kalau menurut saya silakan Ibu Bapak membuat skenario. Ya, sebelum membuat video itu buat dulu ini loh Pak, skripnya itu Skenario. Ya, skenarionya betul. Sehingga nanti pada saat penjenengan menyampaikannya itu biar tepat begitu ya Pak ya. Ini. Jadi saya mohon kalau coaching, kalau melakukan coaching kira-kira cukup enggak Pak waktu hanya 30 menit? Cukup. Apakah dengan waktu 30 menit? Ya. Cukup Pak, betul Pak.
Pak, coaching itu kalau dilakukan tidak cukup Pak, 30 menit itu Pak. Harus 1 jam ini Pak. Nah, Iya. karena apa? Kemudian Kita sampai bertanya puas. itu betul-betul harus diperhatikan, begitu ya Pak. 1,5 jam ya Pak, jangan lupa 2 JP, begitu Pak. Nah, iya. ini perlu Itu 2 GP per orang apa satu kelompok itu Bu? ya Pak. Yang 2 GP itu untuk per Per orang video ya. Enggak. atau dalam satu kegiatan dalam kelompok itu Bu? Dalam satu kegiatan itu 1,5 JP Pak. Berarti kalau izin Ibu, kalau kita misalkan bertiga dalam kelompok, berarti kan masing-masing CGP rekognisi ini 30 menit, 30 menit, 30 menit, gitu Bu nggih? Pokoknya enggak gitu Pak. Jadi nanti itu 1,5 jam Pak. Jadi 1,5 jam itu dalam satu kelompok itu. Ya. Paham ya Pak ya? Siap. Bapak kan kasusnya itu kan kasus 1, 2, dan 3 kan Pak. Silakan Bapak nanti misalnya Pak Parhi dengan Pak Pade dan Pak Lalu misal ya ini ya. Ini satu kelompok. Kemudian Pak Parhi saya ngambil kasus 1. Udah silakan. Pokoknya yang video dengan Pak Parhi itu tadi berarti 1,5 jam. Kemudian dengan Pak Made saya mengambil yang kasus ini. Begitu loh Pak. Saya berikan kebebasan aja untuk mengambil kasus ini. Dengan catatan dalam satu kelompok tidak boleh sama. Kasusnya Tidak boleh sama. Ngerti nggih, Pak? Siap Ibu. Paham, Siap Pak Ibu. Oke. Paham Ibu. Oke. Jadi nanti yang videonya itu percakapan penjenengan, yang diupload itu adalah penjenengan saat menjadi coach. Coach, bukan coach. Percakapan coach itu loh yang dinilai seperti apa sih? Pendengar yang baik, Bapak. Kira-kira sabar enggak penjenengan menjadi pendengar yang baik itu loh. Karena coaching itu butuh pendengar yang baik, Pak. Kita sebagai pendengar yang baik. Itu ya, Pak ya. Paham ya, Pak? Bu Maria, silakan. Ya, silakan. Ibu izin bertanya untuk memperjelas tugas kami. Jadi ketika misalnya saya bertiga, Bu, saya sebagai coach, Lili sebagai coach, dan 1-2 orang lainnya sebagai pengamal. Nah, ketika saya menjadi coach, itu waktunya berapa jam, Ibu? Untuk saya 1,5 jam untuk 1 orang menjadi coach. Ya. Dan ketika saya menjadi coach, itu yang saya upload. Berarti videonya teman satu kelompok ketika menjadi coach berbeda, Bu ya? Ada 3 video, jadinya masing-masing akan mengupload tugas mereka ketika menjadi coach. Begitu, Ibu? Betul, oke. Paham ya, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Seperti waktu kita menjadi PP, kalau tidak salah ini jadinya, Bunda. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Oh, Bunda, terima kasih. Ya, Pak Lalu, silakan Pak Lalu. Pak masih di mute, suaranya tidak terdengar Pak Lalu. Belum terdengar Bapak. Belum, Mi. Belum, Mami. Tidak terdengar. Masih mute, ya. Tidak mute, Pak, tapi tidak terdengar itu. Belum ada suaranya, Mi. Udah? Nah, sudah, Mi, sudah. Ya. Jadi, saya bertanya ulang, mempertegas lagi. Misalnya dari ketiga kasus tersebut, kalau di total berarti 1,5 jam untuk satu, berarti 3-3-nya itu 4,5 jam, Ibu nggih? Kalau di atau 9 JP. Ada 9 JP. Oh, berarti kita bisa di lain waktu berulang-ulang supaya tidak tidak panjang itu soalnya kita boleh akan diatur sendiri, Pak. Monggo diatur sendiri. Nggih. Ngeten nggih, paham? Pak Khairul Amar, monggo. Iya Bu Elo, terima kasih banyak. Saya mendapatkan 2 pemahaman yang berbeda dalam satu waktu ini, Bu. Iya. Tadi dikatakan dalam satu kelompok itu 1,5 jam, Bu. Iya. Nah, sekarang ketika Pak Lalu mengatakan 4,5 jam, jadinya
sesungguhnya yang dimaksud dengan pekerjaan kelompok itu yang mana, Ibu? Jadi begini Pak, mohon maaf, Bapak itu dalam satu kelompok, itu silakan nanti ada satu koci, ada satu coach, dan satu pengamat atau dua pengamat. Begitu Pak ya. Pengambilan videonya ini loh Pak, penjenengan dengan teman-teman penjenengan itu yang 1,5 jam itu di penjenengan pada saat penjenengan menjadi coach. Jadi kalau misalnya Pak Parhi, Pak Lalu, dan Pak Margiono misalnya dalam satu kelompok. Pak Parhi sebagai coach, Pak Lalu sebagai coach, Pak Margiono sebagai pengamat. Begitu ya, sudah diambil videonya. Terus diputar lagi. Pak Lalu sebagai coach, Pak Margiono sebagai coach, Pak Parhi sebagai pengamat. Begitu Pak. Jadi satu orang itu berperan, ada yang sebagai coach, ada yang sebagai coach, dan ada yang sebagai pengamat dalam pengambilan video dengan teman. Begitu Pak. Paham? Jadi supaya perjelas ini Bu, saya membayangkan coaching yang berlangsung selama 1,5 jam itu loh Bu. Mohon maaf ini Bu ya. 1,5 jam dalam menyelesaikan satu kasus Ibu. Iya Pak. Lama ya Pak? Lama sekali Bu, lama sekali. Pemahaman saya lama sekali itu Bu. Pemahaman saya begini Bu. Dalam satu kelompok itu yang 1,5 jam itu kita menyelesaikan 3 kasus. Yang dimana person-person di dalam satu kelompok itu secara bergiliran untuk menyelesaikan tiap kasus Ibu. Pak? Saya begitu Bu. Iya Bu, iya Bu. Begini, saya berikan kebebasan kepada Bapak dalam memilih di antara 3 kasus itu dalam satu kelompok. Sudah kan? Yang jelas saya tidak mau sama. Oke, dan satu kelompok. Nanti masalah jumlahnya 2 JP itu Pak. Nanti Pak, itu ada penilaiannya. Belakang insya Allah saya tunjukkan. Itu ya Pak ya. Oke, kalau misalnya dirasa 1,5 jam terlalu lama. Sesuai dengan lembar penilaian. Oke, izin harus screen Pak. Sudah terlihatkah Ibu Bapak? Terlihat Bu, terlihat Bu. Oke. Sebentar. Saya lanjut ini dulu. Penugasan untuk aksi nyata. Itu tadi adalah tugas yang untuk ruang kolaborasi. Itu ya Pak. Sekarang penugasan untuk yang aksi nyata. Penugasan aksi nyata seperti biasanya CGP fasilitator membuat tindakan yang akan dilakukan. Pak, ini biasanya dalam penjenengan membuat konsep untuk aksi nyata. Ini saya yakin penjenengan adalah orang yang berpengalaman, jadi penjenengan pokoknya tidak lepas dari marwahnya seorang coach, dan pengamat. Begitu ya Pak ya, dalam kegiatan coaching ini. Aksi nyata 2.3, CGP mempelajari instrumen-instrumen untuk melakukan praktik supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. CGP melakukan praktik supervisi klinik dengan percakapan coaching kepada rekan sejawat melalui langkah-langkah pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Ada 3 ya Pak, pra, observasi, dan pasca. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, biasanya penjenengan kan menuliskan ini ya, dikirim ke saya, begitu kan ya. Sama ini juga dituliskan, kirim ke saya, tapi penjenengan mesti saya setuju. Oke, sudah bagus, saya menyatakan seperti itu. Silakan aja, ini adalah untuk rancangan tindakan aksi nyata. Lini masa aksi nyata rekognisi 2.3 Ibu Bapak, Nun Sewu, ini adalah lini masanya. Ruang kolaborasi 2.3, sesi sinkron dengan fasil pemandunya adalah ini. Kemudian ruang ini, rekognisi 2.3, elaborasi pemahaman 2.3, aksi nyata, batas waktu pengumpulan. Jadi batas waktu pengumpulan sesuai dengan yang saya screenshot ke penjenengan atau sesuai dengan LMS penjenengan. Begitu ya Pak. Mohon ini diperhatikan Bapak, lampiran praktek coaching, pra-observasi. Lembar catatan percakapan, pra-observasi kelas. Hari tanggalnya berapa ini mohon dituliskan. Dan gurunya siapa, supervisornya siapa. Ini adalah lembar yang untuk praktek coaching.
Kemudian yang berikutnya yaitu untuk lembar observasi pembelajaran rekan sejawat. Yang ketiga yaitu lembar catatan percakapan pasca observasi. Ini adalah untuk supervisi akademik. Begitu ya Ibu Bapak ya. Jadi nanti ini lembaran-lembaran ini mohon penjenengan tuliskan pada saat penjenengan melakukan praktek coaching pada observasi supervisi akademik. Lembar rancangan pengembangan diri. Ini Pak, nama gurunya siapa, coachnya siapa, supervisornya siapa, dan kelasnya mana. Ini mohon juga dituliskan ya Pak ya. Kemudian ini praktek coaching, 23 lembar refleksi coachingnya juga dituliskan. Kemudian rubrik penilaian aksi nyatanya ini adalah mohon diperhatikan. Yang perlu diperhatikan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif memaksimalkan potensi. Jadi ini Pak. Kemudian penilaian aksi nyatanya itu adalah pra, observasi pasca, dan ada refleksi pasca observasi. Ini penjenengan mohon dilihat rincian tahapannya. Jadi rincian tahapan ini Bu Bapak, kalau penjenengan ingin dapat nilai sangat baik, yang mohon berada di posisi ini dilakukan dengan memenuhi berapa kriteria. Begitu Ibu Bapak ya. Kemudian ini untuk rubriknya total ada umpan balik dari fasilitator. Pak Nansewu, sekarang saya menekankan ini adalah yang tugas untuk aksi nyata. Saya menekankan yang tugasnya untuk apa tadi? Coaching. Ruang kolaborasi. Ya, ruang kolaborasi. Sudah gini aja Pak. Kalau Bapak merasakan itu terlalu lama, 1,5 jam, ya sudah 1,5 jam itu dibuat bertiga, tapi 3 kasus ya Pak ya. Siap. Tidak saya pilih, saya enggak memberikan kebebasan. Silakan penjenengan, kalau 4 orang ya berarti 4 orang itu juga semuanya harus tampil, berarti nanti ada yang 2 kasusnya sama. Paham maksud saya? Siap Bu. Berarti untuk itu sudah itu aja, karena daripada nanti penjenengan enggak berjalan dengan baik, karena waktu penjenengan juga sudah 3 kasus dengan waktu berarti 1,5 jam. Nah sekarang kalau ini kan ada masa lagi. Bu, nek kelompok saya 4 Bu, berarti enggak 1,5 jam Bu, berarti saya kalau setengah jaman ya berarti 2 jam gitu kan ya. Monggo disikapi sendiri. Paham maksud saya Bu Bapak? Jadi mohon izin Ibu Elo. Ya oke. Berarti yang diupload dari setiap anggota kelompok itu satu video yang sama Ibu? Oh enggak, beda pada saat penjenengan sebagai coach. Halo Bapak. Pak Lalu, Pak Parni, saya ulang. Pak Lalu, Pak Parni. Dipotong. Ya, dipotong berarti. Saya ulang. Ya gini loh Pak. Jangan dipotong gitu loh, ya dibuat setengah jaman, mandek, terus nyuting meneng ngono loh Pak kok. Enggak usah dibuat susah, dibuat gampang aja gitu loh. Siap. Yang jadi coach yang nge-record selesai cerita. Maaf, ini perutnya sudah mulas. Ngaten nggih Pak nggih. Jadi misalnya Pak Lalu, Pak Parhi, kemudian Pak Made, 3 orang, satu kelompok. Pak Lalu sebagai coach, Pak Parhi sebagai coach, Pak Made sebagai pengamat, setengah jam. Yang diupload Pak Lalu pada saat sebagai coach, mandek, terus gambar video malih, ngaten nggih. Terus buat video lagi, yang mana Pak Parhi sebagai coach, Pak Made sebagai coach, Pak Lalu sebagai pengamat. Berhenti lagi, terus membuat lagi. Gimana loh Pak? Tanggal Pak? Ngaten nggih. Pas. Tapi dengan catatan 3 kasus itu berarti bergilir loh ya. Enggak kok ngambil semua kasus 1, yang 1 kasus 2 semua, enggak boleh seperti itu. Paham maksud saya? Sudah? Paham. Paham Bu. Terima kasih banyak Bu Elo. Sama-sama. Aksi nyatanya juga sudah paham. Sudah paham Bu. Oke. Aksi nyata siap. Oke. Saya minta Pak ya digarap tenanan, digarap sungguhan ya Pak ya. Soalnya itu nilai siap. itu kan nanti penjenengan, bukan saya. Saya itu pokoknya ono ya tak tulis ono, gak ono ya tak tulis gak ono, ngono loh maksud saya. Kadang itu kok ya angel ngono ya Bapak. Saya paham si penjenengan itu orang sibuk semua. Saya paham penjenengan itu harus bagi waktu antara di sekolah dengan mengikuti kegiatan ini gitu loh Pak ya. Nggih, maksud saya aku kicik kurang fleksibel loh maksud saya itu begitu. Jadi ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya itu
diberikan kesehatan begitu ya, diberikan kemudahan gitu ya. Oke. Gimana Pak? Sudah paham semua? Masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Jelas, Bu. Sudah pas, Bu. Paham, Bu. Nanti kita diskusikan lebih lanjut sama kelompok, Bu. Sekalian ini sudah saya ambil fotonya ini, ya, terima kasih. Oke, baiklah Bapak, terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon maaf karena di pada hari ini semuanya sama-sama Ibu, mohon maaf Bu. Apa yang terjadi tidak terlepas dari kehendak Allah, gitu ya Pak ya. Bismillah. Ayo kita tutup kegiatan sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin saya ada salah. Sami-sami Bu. Sami-sami Bu. Terima kasih banyak. Saya mohon ada yang perlu ditanyakan lagi, betul nggih? Besok kita siap dilaksanakan Ibu, siap dilaksanakan. Terima kasih banyak, sekali lagi saya mohon maaf. Kita tutup kegiatan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bapak. Iya. Pak Lalu. Ya, sekarang kita diskusi nih. Kelonggo ketua geng. Izin ya. Bapak Ibu masih yang kemarin ya Bapak yang Ibu mengatur. Kapan kita ketemu? Masih kelompok kemarin ya. Pak Lalu. Ya. Oke, siap Pak Amar. Ya, terima kasih banyak. Kita kelompok